Bertemu kembali dengan channel Den Masugap, teman-teman. Kali ini saya mau mereview barang limbah dari Jepang nih. Gara-gara nonton Ko David di channelnya Gagetin ya. Ini tadi baru sampai, saya order jam 12, terus kira-kira sampai jam 7 malam. Ini pakai Gojek Someday. Ini ada tokonya ya. Apa isinya kita buka bersama-sama ya. Ini sekarang saya menggunakan kamera HP OnePlus 3T OnePlus 3T, resolusinya 1920 kali 1080 alias Full HD ya. Nanti akan kita bandingkan dengan kamera yang ada di paket ini ya. Kita mulai buka. Gara-gara influencer Ko David nih, jadi ingin nyoba ya teman-teman ya. Ini dari Golden City Cell penjaringan ya, saya belinya di sini. Kita barang limbahnya dari situ tadi. Terus ini ordernya di toko hijau ini, kita lihat ya. Ini kan tertulisnya Sub Aquos Zero to 8 GB 256 GB second, asli original all operator. Nah, ini nilainya ya, supaya ini adalah 2399 berarti. Terus ongkirnya 15 free, biaya asuransinya ada. Tadinya saya klik itu ada cashback 71.000, tapi sini ternyata tidak tercantum, malah yang di free-nya itu free ongkir. Oke, jadi ini ya teman-teman ya, udah. Ini tadi kita dapetin ini dulu ya, ini kabelnya lumayan tebal ya. Ini Type C, kabelnya Type C. Terus ini nggak ada tulisannya, ini kayaknya sih KW ya, ini ya, juga second bukan baru ya. Oke, selanjutnya ini nanti kita lanjutkan supaya durasinya nggak terlalu. Ini kita lanjutkan pakai ya teman-teman ya. Ini sekarang pakai yang resolusi Full HD, Docomo Aquos, segelnya, FC-nya, ini udah stereo. Ini nggak ada colokan ini nggak ada teman-teman. Untuk mikrofon, ya mikrofonnya di C juga. Sorry, bukan ya, mikrofon dan headset ya. Ini kita buka ini dulu. Ini, oh ini dia. SIM yang satu teman-teman. Ini tipe 1 SIM. Oke ya, nanti kita coba. Sini dia. Oke, ini kita setting di open kamera. Open kamera. Kita setting ya, masing-masing settingannya harus sama, kita samakan. Settingannya kita samakan ya. Sama semua. Balan kita auto dulu ya, auto. Terus balan color effect non ya, color effect non. Ini one sebelah kanan, one nanti. Oke, kita akan tes. Plus 3T sebelah kiri, Sub Aquos Zero 2. Ini hasilnya ya, perbandingannya.
Ini di outdoor ya. Suara background nanti kita coba satu persatu. Saya posisi di tengah. Ini nggak pakai gimbal, langsung pakai tangan saya. Oke, saya rasa ini cukup ya. Di sebelah kanan masih OnePlus 3T, yang sebelah kiri Sharp Aquos Zero 2. Ya, ini white balance cloudy karena memang ini habis hujan di sini. Nah, ini kita bandingkan hasil kamera sebelah kiri Sharp, sebelah kanan OnePlus 3T Sharp Aquos Zero 2 ya. Sambil jalan ya, sekarang jalan kita menuju. Oke. Nah. Pelan ya jalanannya. Bekas hujan, air tergenang. Saya kira cukup ya teman-teman. Kita mau lihat situasi agak gelap ya. Mana ya gelap ya? Nah ini mungkin. Ini situasi outdoor teman-teman ya. Saya kira cukup. Nah, kali ini saya pasang di gimbal ya teman-teman ya. Ini nanti pakai, ini saya pilih kamera bawaan. Ini pencet kamera bawaan. Nah, ini nanti saya akan coba ini pakai gimbalnya ya. Pakai gimbal Esen, tapi nggak pakai aplikasi gimbal ya, yang Moza jenis ini gimbal Moza Essential. Oke ya. Ini kita membandingkan dua handphone kamera depan, OnePlus 3T dan Sharp Aquos Zero 2 ya. Ini saya lihat ke yang OnePlus 3T. Sekarang saya lihat ke kamera yang Sharp Aquos Zero 2. Oke. Mantap. Nah, ini kita coba hasilnya pakai Moza gimbal. Ini resolusi 4K ya. 4K teman-teman. 4K pakai gimbal. Ini kita lihat low lightnya seperti apa. Ini kondisi enak ya. Belum lagi. Jalan ya. Ini pakai gimbal nih. Jalan. Hari pakai gimbal. Oke ya, cukup ya teman-teman ya. Kita lihat atas.
Bawaan, ini pakai bawaan. Sekarang pakai open kamera, aplikasi open kamera. Ya. Ini aplikasi open kamera. Open kamera. Resolusi Full HD. Hari. Open kamera. Oke. Mungkin ya teman-teman ya, terik matahari kira-kira sekitar jam 11-an siang. Oke, inilah hasilnya pakai open kamera di handphone Sharp Aquos Zero 2. Suaranya ini saya agak lebih mendekat di mix ya, ini bawaan kamera, saya nggak pakai mic tambahan eksternal. Oke, inilah hasilnya teman-teman ya. Low light, kita cek low lightnya. Oke, mantap. Sharp Aquos Zero 2, mantap ini teman-teman. Ya, ini saya dapat kondisi, matikan dulu ya. Kondisinya yang 85%. Harga 2399 juta. Ini masih ada segel, ini hari ke-8 ya. Segelnya udah boleh dicopot karena garansinya 7 hari. Garansi pembelian ya. Ini garansi pembelian 7 hari. Ada lecet sedikit di sini ya, lecet-lecet, ini benturan gitu ya. Overall sih 85% sih oke lah untuk fisik luar ya. Fisik luar sih nggak masalah ya. Fisik luar no problem. Ini stereo, sini volume yang satu lagi di sini. Ini volume apa? Speaker lagi satu lagi sini kalau menyalakan media seperti musik, video. Pemakaian saya ini nih baterai ya, kita lihat coba di baterai, pemakaian baterai. Pemakaian baterai tadi udah ini. Ini dia 15% pemakaian baterai. Dikatakan akan bertahan kira-kira pukul 19.30. Pengisian terakhir 11 jam yang lalu. Penggunaan layar sejak pengisian baterai penuh terakhir 3 jam 35 menit. Jadi 11 jam yang lalu isi full 100. Sekarang tinggal 15%, pemakaian 3 jam 35 menit. Pemakaian wajar ya, nggak pakai game, nggak pakai. Ini dengan baterai 3130 saya cukup ya, nyaman aja untuk harian, nggak ada masalah ya. Saya nggak pakai untuk game, saya gunakan untuk aplikasi ya yang, tapi memang full ya, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Shopee, Tokopedia, semua ya saya fullin sampai sebanyak-banyaknya ya, yang enteng tapi banyak gitu ya. Artinya nggak game PUBG segala macam yang itu, nggak, saya nggak hobi main game. Ini udah saya pakai selama kurang lebih seminggu ya, 8 harian. Overall sih oke, nggak ada masalah, no problem. Cuman yang agak mengganggu itu ini, ada aplikasi bawaan nih. Aplikasi bawaan yang nggak bisa dihapus nih, software update selalu minta tab. Software update ini punya Docomo ya, Docomo Application Manager. Dia selalu minta update, dihapus nggak bisa. Cuman itu aja sih gangguannya. Ulasan dari saya mengenai kekurangannya ini, face detection ini. Face detection ini menurut saya nggak inilah ya, nggak berguna ya pada saat pengetesan awal. Oke lah, face detection cepat, begitu kita udah matikan, kita coba lagi itu nggak bisa, susah, nggak masuk. Tapi kalau untuk ini yang fingerprintnya mantap ya, fingerprintnya ini
kita pencet gini langsung fingerprint oke. Apalagi ya yang oke semua. Saya udah coba yang oke ya fingerprint. Yang kurangan lagi selain detection ini, face detection, ini nggak ada tombol on off di luar ya, kayak iPhone, kayak handphone saya yang lama 3T itu bisa getar, pilihan dering, pilihan bisu itu di luar, di sini ya. Ini nggak ada. Kalau kita bawa ke tempat yang harus silent, kita harus masuk dari dalam ya, masuk ke masuk ke notifikasi setelan, harus di silent, disunyikan, disenyapkan. Jadi itu aja kekurangan dari handphone ini. Kalau masalah tipis, oke tipis. Ini sudah saya pasang hidrogel ya, hidrogel yang sebelum saya pasang itu enak, dia keset ya, maksudnya dipegang tuh nggak bakal licin, enak. Begitu saya pasang hidrogel ini agak licin lagi sekarang, khawatir jatuh aja. Tapi nggak terlalu licin seperti handphone saya yang sebelumnya ya, kayak yang tipis juga itu OnePlus 3T itu licin belakang nih dari metal, sering jatuh dulu karena licin. Kalau ini saya enak karena ini juga lebih kecil pegangannya, yang ini lebih kecil ya, dipegangnya lebih enak. Ada handphone yang segini kan tangan satunya enggak, nah ini kan tangan satu masih enak, penggunaan tangan satu masih enak. Kemudian lagi review dari saya selama pemakaian 8 hari ini, handphone ini cukup mumpuni lah ya, bener-bener speknya itu nggak bohong. Artinya kan banyak handphone China yang dengan spek memorinya, RAM-nya misalnya menyampaikan Snapdragon 855, ternyata pas dicek fake ya, bohong. Terus ROM-nya 256, ini benar-benar 256 GB ya. Itulah kelebihan atau nama besar ya yang dikeluarkan oleh produsen dari Jepang ya, seperti Sony, Sharp. Saya khawatirnya gini, kemarin saya coba beli yang paling jelek ya, 85%, ada yang 95%, ada yang 98%. Saya beli yang paling jelek dulu. Kalau yang paling jelek saja mumpuni, bagus, keren ya, berarti yang di 95% ke atasnya akan lebih bagus ya. Dan itu cuma sekedar tampilan ya, no shadow. Ini shadow tipis, penampakannya 85% seperti ini ya. Ini ada bekas jatuh ini ya. Ini ada, kelihatan nggak? Ini ada lecet. Tapi kalau untuk layar dan ini sih kayak lecet, bukan lecet ya, geser. Ini ada bekas dipakai garskin atau apapun, ada bekas kecap stiker. Kalau layarnya juga nggak ada lecet yang biasa-biasa aja lah, lecetnya nggak sampai parah. Terus shadow tipis, memang nggak kelihatan shadownya ya, wajar ya. Kalau untuk layar AMOLED memang semua saya baca pelajari juga akan terjadi shadow, walaupun baru. Kalau pemakaian lama di misalnya untuk nonton YouTube lama, untuk main game lama, itu akan ada shadow. Apalagi ya yang perlu dibahas untuk pemakaian video, oke, pemakaian dia nggak panas ya, walaupun ini saya nggak main game. Sempat anget atau ya suhunya meningkat itu saat saya coba buka aplikasi Share8, Sender gitu ya. Itu saya banyakin file yang dikirim, itu agak anget. Ya Sender, Share8, nah kayak gitu-gitu itu anget ya. Terus untuk aplikasi yang juga bikin anget itu saya biasa pakai KineMaster ya. KineMaster ini dia cepat sekali untuk ekspor ininya, file yang sudah terselesaikan. Saya udah edit segala macam, terus di di ekspor apa diimport ya. Kita buka KineMasternya. Ini aplikasi yang berat-berat sih menurut saya sih nggak ada, memang ya, memang ke pemakaian wajar-wajar aja. Cuman yang mengganggu ini dia nih, software update itu selalu muncul, nggak bisa dihapus. Ada software bawaan dari Docomo ya, terutama ya, ada yang nggak bisa dihapus ya. Itu yang mengganggu aja sih. Notifikasinya awal-awal bunyi-bunyi, terus saya cari akhirnya nggak bunyi. Untuk supaya nggak bunyi ya, dia. Kemudian kelemahan satu lagi, kalau memang semua produk Jepang, bukan untuk produk ini aja. Kalau kita foto ya, kayak contoh ini ya, bawaan, foto bawaan. Ini kita foto bawaan nih, contohnya nih kita foto ya. Ini bunyi nih, tuh bunyi cekrik, itu nggak bisa hilang bunyinya. Ini keren lah teman-teman, ini keren menurut saya. Untuk
kondisi dan harga ya 2.399.000 dengan spek Snapdragon 855, RAM 6 RAM-nya ini 8, RAM-nya 8, ROM-nya 256 GB. Itu sangat-sangat top lah, nggak ada ruginya lah, walaupun masih 4G ya. Memang itu aja, kalau mau yang lebih cepat nanti 5G, tapi kan 5G di Indonesia belum apa ya, sudah mulai tapi belum merata, jadi pemakaiannya belum maksimal ya. Menurut saya overall handphone ini dengan harga itu segitu tadi ya, sangat-sangat worth it, mantap, bisa direkomendasikan untuk ya yang mau kecepatan oke. Ini kan mantan flagship, bukan mantan flagship, memang masih flagship ini termasuk ya, dengan harga kaki 5 nih, handphone flagship harga kaki 5 ya. Bolehlah untuk yang budget di bawah 2-3 juta tapi ingin punya handphone mumpuni ya, ini bolehlah, bisa untuk anak sekolah daripada beli mahal-mahal ya kan. Ini akan saya pakai untuk nge-YouTube ya, untuk bikin konten. Seperti yang lalu saya bikin konten juga pakai handphone OnePlus 3T ya, dengan kemampuan 16 megapikselnya, kamera depan belakang, bisa juga sampai Full HD, di atasnya juga ada, tapi saya masih tetap pakai Full HD aja. Seperti sekarang ini saya pakai Full HD saja. Kenapa? Supaya nggak terlalu berat, supaya lebih cepat kalau ngedit ya. Kalau terlalu ini nanti ngeditnya berat ya teman-teman. Saya rasa itu aja teman-teman. Nanti kalau ada yang belum saya sampaikan, mungkin teman-teman ada pertanyaan, silahkan di komen saja, nanti saya jawab apa pengalaman saya selama menggunakan handphone ini selama dari hari Minggu ke hari Senin sekarang. Jadi artinya 8 hari ya, 8 hari pemakaian, 8 hari. Jadi review untuk penjual oke, cepat. Saya beli hari Minggu, langsung dikirim juga hari Minggu sampai sore hari malam ya. Saya pakai Gojek itu sehari sampai, walaupun hari libur dia tetap kirim. Itu saya beli di Tokopedia, Golden City Sale namanya ya. Itu oke, kita tanya jawabnya respon cepat ya. Dia nggak ada istilah kata jam kerja sampai jam 5. Saya nanya jam 8 malam, jam 10 malam dijawab. Rekomendasi, cuman dia kekurangannya garansi IMEI-nya itu cuman 1 tahun. Kalau ada ya penjual lain di Semarang, di tempat lain itu garansi IMEI bisa seumur hidup. Tapi balik pada keyakinan kita. Garansi IMEI seumur hidup ya, itu kalau yang jualnya nanti akhirnya dia tidak jual lagi ya sama aja kan. Tapi kalau yang ini saya beli, saya udah tanyakan, ini kalau 1 tahun IMEI-nya masalah gimana? Oh nggak ada masalah Pak, silakan aja. Kalau masalah software itu, masalah IMEI kapanpun bisa dikonsultasikan atau diserviskan lah istilahnya. Ya mungkinan kalau ada uang ininya mungkin dia nggak mau seumur hidup, tapi setahun itu free. Kalau mau diperbaiki begitu tahun kedua ya bayar sedikit lah, uang kopi gitu mungkin ya, mungkin karena dia tidak menyampaikan juga pembayaran. Atau yang penting dia masih mau bertanggung jawab terhadap IMEI. Jadi nggak bakal jadi bangke lah, nggak bakal jadi bangke. Tapi seenggak-enggaknya saya yakin pembelian ini, kalau misalnya IMEI-nya bermasalah pun, ini wifi-nya kan masih bisa kepake. Saya beberapa handphone, saya kadang-kadang cuman isi kartu, saya pakai misalnya iPhone 6, iPhone 7 saya punya, saya isi kartu itu untuk memberi hotspot kepada handphone yang lain, no problem. Yang lain jadinya pakai wifi. Jadi pakai satu kartu untuk memberikan wifi kepada handphone yang lain ya. Jadi kekhawatiran handphone nggak akan kepake itu nggak untuk saya ya, karena masih bisa untuk, cuman handphone nggak bisa dipakai itu adalah pada saat iOS atau OS-nya itu sudah tidak bisa di-upgrade. Ini kebetulan sama pembelinya, penjualnya di-upgrade menjadi OS 11. Awalnya kan 10 ya di deskripsi penjualannya, tapi sudah di-upgrade-kan ke 11. Jadi alhamdulillah sudah yang terupdate ininya. Jadi itu teman-teman. Jadi nggak ada takutnya, jangan takut beli handphone ini, nggak ada masalah ya. Selama OS-nya masih bisa diupdate, masih oke. Kalau iPhone itu kan memang saya punya iPhone dari 4 itu udah masih bagus, nggak bisa dipakai karena udah nggak bisa diupgrade ininya. Pemakaian aplikasi udah nggak bisa, harus
harus iOS yang lebih tinggi terus, minta update-nya kan. iPhone 4, 4S, 5S saya punya, 6 masih saya pakai buat mutu-mutu, ini 6. Terus 7 saya pakai, tapi saya untuk anak, sama yang dipakai istri saya 10R ya, 10 lah. Fasilitas yang ada di sini kita coba NFC-nya ya. Ini sangat mumpuni, cepat sekali NFC-nya. Ini yang saya tunjukkan, yang WiFi, Bluetooth udah saya coba, oke. Terus hotspot oke, bisa semua ya. NFC ini sekarang NFC harus nyalakan ini ya. Oke, kita nyalakan NFC, kita langsung mencet. Cepat, kemarin saya sempat coba, nah itu langsung bunyi ya, langsung oke ya. Langsung actionnya kok sini salah. Oke, itu tadi pilihannya bisa ke Shopee, bisa ke ini, udah oke lagi, udah keluar lagi. Itu kita dekatkan, langsung oke ya. NFC-nya pokoknya cepat sekali teman-teman. Itu langsung ke Mandiri, saya biasanya langsung ke Mandiri. Kita ulang ya. Kita nempelkannya begini posisinya, bukan begini tapi begini. Tuh, langsung disuruh pilih Live by Mandiri. Oke, langsung ke sana nih, langsung masuk ya. Jadi cepat sekali, langsung masuk ke ini udah saldo 68.000, langsung keluar ya. Ini udah saya coba. Oke, fasilitas itu oke. Yang lainnya, kita lihat. Yang lainnya hotspot oke, penghemat baterai oke, terus remote TV ini belum saya coba ya, remote TV. Terus yang lainnya apa ya? Yang udah saya coba ya. Tema gelap, tema terang. Kalau tema terang kan putih ya. Ini tema gelap. Oke, Dolby. Nah, ini satu lagi yang saya mau sampaikan pengalaman saya ya. Dolby-nya ini keluar di posisi yang bawah sini ya. Ini menurut saya yang sebelah. Ini ada stereo ya, stereo di kameranya stereo. Speakernya stereo itu sini bass, yang belakang bass, yang depan sini speaker di depan sini satu lagi stereonya. Itu yang agak treble. Ini handphone satu, sebelum kelebihan kekurangannya. Kekurangannya itu suaranya untuk telepon maksimalnya ini kecil ya menurut saya. Ini volumenya ini untuk ukuran orang Indonesia yang suka berisik ya. Kalau orang Jepang mungkin memang senyap-senyap ya. Suaranya pelan aja udah dengar. Kadang saya itu udah full halo. Kurang, memang kenyataannya seperti itu. Untuk telepon suaranya kurang apa ya? Wongkul bahasa Jawa nih. Kurang. Jadi gimana ya? Ini cocoknya untuk nonton film sama musik ya. Tanpa headset ya. Tadi artinya sini stereonya oke. Dolby ininya juga oke ya, Dolby. Nah, ini di sini dia. Dolby-nya harus ditaruh sini dulu. Pindahkan dulu. Nah. Ini Dolby-nya oke sekali. Jadi ini cocok untuk nonton film, musik. Kalau untuk mendengarkan, dibilang cempreng enggak? Kalau cempreng itu handphone in China, Indonesia ada dulu apa saya pernah beli itu cempreng ya. Itu sangat kelihatan murah sekali di speakernya. Kalau ini enggak, ini kualitas speakernya oke, tapi untuk ini memang dia sesuaikan seperti apa yang dia punya teknologi ya. Dia kan canggihnya di TV ya, SAP ini, Aquos ini TV ya. Layarnya oke, tajam, kemudian suaranya Dolby-nya oke. Jadi ini handphone untuk entertain, untuk kita nonton video, nonton musik di YouTube live gitu ya, sangat mumpuni, sangat enak. Jadi itu nanti kalau ada yang kurang-kurang apalagi ya, saya sudah telepon oke, signal oke. Cuman ini 4G-nya LTE ya, tertulis ini LTE. Jadi enggak 4G full ya, ini memang LTE dia. Saya sudah setting di 4G full asli, 4G yang only, yang bukan LTE tetap keluar di sini tertulis. Ya, saya hapus ini, nanti keluar LTE. Here are some results. Sorry. 4G full 4C 40N. Oh, ini Google ini. Ini keluar di sini ya, tertulis ya. Aduh, nggak kelihatan ya. Tuh LTE yang kanan, pojok kanan atas. Ya, oke, kelihatan ya LTE ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Dari saya mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Kalau ada kurang-kurang mohon maaf. Kalau masih penasaran silahkan tanya.
Nanti saya jawab sesuai pengalaman saya menggunakan handphone ini selama 8 hari. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Denmas Sugap.